Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah dan rekan saya. Febrina Azahra. Kami dari program studi D4 Akuntansi yang saat ini sedang melakukan penelitian mengenai pengalaman mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa menjalankan peran ganda sebagai mahasiswa dan pekerja, serta berbagai tantangan, manfaat, dan strategi yang dilakukan untuk menyeimbangkan keduanya. Wawancara ini kira-kira akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan semua informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, sehingga saya berharap jawabannya dijawab dengan jujur dan terbuka sesuai dengan pengalaman yang dialami. Sebelum memulainya, boleh perkenalkan dulu dirinya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Isro dari program studi D4 Akuntansi tahun 2023. Saya bekerja sebagai Maxim. Oke, boleh. Oke, kita langsung saja ya Isro. Di sini kami ingin meneliti tentang keseimbangan kerja dan kehidupan studi di kalangan mahasiswa akuntansi yang bekerja. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang melatar belakangi Isro memutuskan untuk bekerja sambil kuliah? Boleh diceritakan dulu Isro bagaimana awalnya Isro ingin bekerja sambil kuliah? Baik, pertama kali saya terinspirasi menjadi bekerja sebagai Maxim ini dari adik saya yang SMA, dia sudah bekerja sebagai Maxim. Nah, dari situ saya melihat untuk pendapatannya sebagai anak sekolah juga lumayan. Karena itu saya sebagai mahasiswa yang kadang memiliki kekurangan dana atau segala macamnya dana nantinya, makanya saya berinisiatif untuk mencari kerja sendiri. Dan untuk di Maxim ini tidak ada ikatan jam kerjanya, sehingga jam kerja saya tuh juga fleksibel. Nah, dari situ saya termotivasi untuk mencari uang. Nah, selanjutnya faktor apa yang mempengaruhi keputusan tersebut Isro? Bagaimana Isro bisa mengambil keputusan untuk meyakinkan diri untuk menjadi Maxim? Yang perlu saya yakinkan yang pertama yaitu tentu restu dari orang tua. Yang kedua, karena keuangan juga sudah mulai menipis, makanya saya mau untuk bekerja seperti itu. Karena saya juga tidak malu ya untuk bekerja seperti itu, karena menurut saya itu halal dan tidak memberatkan untuk perkuliahan saya, makanya saya mempertimbangkan untuk bekerja sebagai Maxim. Terus tujuan apa yang ingin Isro capai dengan adanya bekerja sambil kuliah? Tujuannya yaitu yang pertama tentu balik lagi pasti kepada uang dan uang lagi. Ya, daripada kita sebagai mahasiswa udah lumayan memberatkan orang tua untuk biaya, mending saya sebagai laki-laki pun pasti merasa ingin sedikit meringankan beban orang tua, makanya saya ingin bekerja. Untuk apa saja uang yang Isro dapatkan dari bekerja Isro gunakan? Paling tujuan saya penggunaan uangnya yang pertama yaitu untuk kebutuhan saya sehari-hari seperti transportasi, untuk ngeprint untuk uang kuliah segala macam. Yang ketiga mungkin untuk pergi main-main sama teman, mungkin untuk investasi dan lain-lain. Investasi apa sekarang yang sedang Isro geluti? Mungkin investasi yang sedang saya geluti sekarang ini adalah yaitu saham. Apalagi sekarang lagi banyak IPO yang sedang terlaksana, makanya saya semakin giat untuk bekerja. Jadi apakah motivasi Isro bekerja juga termasuk untuk membeli saham Isro? Betul sekali Bu Dila. Itulah alasan penting saya ingin bekerja sebagai Maxim. Apalagi beberapa hari kebelakangan saya sudah sangat giat sekali untuk bekerja sebagai Maxim ini. Terus udah berapa banyak saham yang Isro miliki saat ini? Untuk sahamnya mungkin saya sudah gak megang apa-apa lagi. Cuman karena ada IPO mungkin dalam 1 minggu ke depan mungkin akan banyak saham yang bisa saya beli. Kenapa kemarin itu Isro menjual sahamnya? Karena menurut saya karena sudah cukup pada batas take profit yang sudah saya inginkan, makanya saya langsung take profit saja. Sudah berapa lama Isro menjadi Maxim? Untuk menjadi Maxim mungkin udah lebih kurang mungkin sebulanan ini ya Bu.
Berarti untuk saham yang sebelumnya Isra beli itu dari uang Maxim atau gimana? Untuk sebelum-sebelumnya mungkin uangnya tuh hasil dari nabung sedikit-sedikit, makanya untuk membeli saham. Ya itu emang sedikit memberatkan keuangan sih karena harus nabung juga. Nah, makanya alternatifnya saya memilih kerja untuk bisa berinvestasi. Berarti keputusan apa aja yang apakah keputusan Isra untuk menjadi Maxim itu berasal dari keinginan Isra sendiri atau ada pengaruh keluarga maupun lingkungan sekitar yang memang menyuruh Isra untuk bekerja? Kalau dari lingkungan teman-teman sih ada pengaruh sih, karena rata-rata teman saya juga banyak yang bekerja, baik itu yang kuliah maupun tidak kuliah. Nah, saya karena pendapatan tuh cuman minta dari orang tua, saya agak sedikit malu. Makanya saya termotivasi untuk bekerja. Terus dari orang tua Isra sendiri bagaimana tanggapannya ketika Isra memilih untuk bekerja? Nah, kalau dari orang tua saya sendiri sangat mensupport anaknya untuk bekerja. Selagi itu halal bagi orang tua saya tidak apa-apa. Dan itu pun juga disupport oleh orang tua dan nanya. Makanya saya sangat termotivasi dan gigih bekerja dari pagi sampai malam kalau emang ada waktunya. Berarti dari orang tua dan teman-teman Isra juga mensupport Isra untuk bekerja. Betul sekali Bu Dila. Banyak sekali teman-teman saya yang memberi dukungan dan bilang saya sudah berubah mulai ke depan. Mulai dari belakangan ini dia sudah melihat progres dari saya sudah semakin baik. Baik itu dari pasangan sendiri, dari orang tua, teman-teman, ikut banyak yang merasa senang. Terus bagaimana Isra menjalani peran sebagai mahasiswa sekaligus pekerja? Apalagi di Poli kan kuliahnya cukup padat. Bagaimana Isra menghadapinya? Ya, kalau kita balik kita sebagai tanggung jawab kita tuh yang utama pasti tentu ya kuliah kan. Nah, kalau emang ada kuliah, saya kuliah. Kalau emang ada tugas, saya dahulukan tugas. Setelah emang semuanya kosong, nah baru saya sih bekerja sampai paling batas jam 10. Sampai. Apakah dengan adanya Isra bekerja ini Isra sering terlambat datang kuliah atau tugasnya sering tidak dikerjakan atau bagaimana Isra? Alhamdulillah ya dari lingkungan saya dan teman-teman pun sangat mensupport untuk melakukan kerja tugas kelompok dan kuliah saya tidak terabaikan karena jam bekerja pun cuman sampai batas jam 10 dan selebihnya saya gunakan untuk istirahat tuh. Untuk batas jamnya sampai jam 10, apakah orang tua Isra hanya mengizinkan sampai jam 10 atau bagaimana? Bukan sih Bu, kalau orang tua sih kayak paling lama tuh mungkin jam 12. Cuman saya sendiri mungkin agak terberatkan kalau sampai jam 12 malam nantinya mungkin seperti kesiangan bangun atau badan terlalu capek. Jadi saya memilih jam 10 tuh udah selesai dan juga tidak ada juga orang yang mau Maxim jam 10 sampai jam 12 malam. Kan tidak ada orderan lagi. Terus bagaimana cara Isra selama ini membagi waktu antara kuliah dan pekerjaannya? Bagaimana cara Isra menghandle waktunya? Ya, yang utama kita tuh dari pagi tuh kita harus paham planning kita tuh selama 24 jam kita tuh harus ngapain. Misalnya dari pagi sampai siang mungkin kuliah. Habis itu istirahat sejam 2 jam baru bekerja sampai malam. Kalau emang ada tugas, mungkin kerjain tugas dulu, baru habis itu bekerja sampai malam, baru istirahat. Sampai Bu. Berarti selama bekerja, waktu Isra untuk istirahat masih tetap tercukupi atau Isra merasa kurang istirahat atau bagaimana? Karena sayanya orangnya suka sibuk, jadi saya tidak terlalu terberatkan untuk bekerja sampai jam 10-11 malam pun tidak masalah Bu. Karena emang kayak itulah kehidupan saya sehari-harinya. Apakah ini pekerjaan pertama Isra sampai saat ini atau sebelumnya juga sudah pernah bekerja? Untuk sebelumnya saya belum pernah bekerja dan saya cukup senang untuk pekerjaan pertama saya ini karena tidak adanya tekanan, sudah tuh jam kerjanya fleksibel dan suka-suka saya aja. Terus sampai sejauh ini apa saja tantangan atau kendala yang Isra hadapi selama menjalani kedua peran tersebut, baik itu tantangan sebagai mahasiswa maupun tantangan sebagai pekerja?
Tantangan sebagai mahasiswa di Poli tentu sangat banyak sekali. Mulai dari jam kuliahnya yang mungkin dari pagi sampai sore, belum tugas-tugas nanti lagi sama baik itu tugas kelompok, apalagi mau dekat-dekat UAS nih nggak ada kita sebagai mahasiswa minggu tenangnya. Cuman begitulah kehidupan di Poli. Nah, untuk bekerja keberatannya mungkin ya kalau emang siang hari mungkin kita panas-panasan atau hujan-hujanan yang bakalan membuat badan bisa jadi drop dan sakit. Terus kendala apa yang paling Isro rasakan paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh dari itu semua tentu cara kita memanajemen waktunya sendiri. Kadang saya masih suka kayak belum tepat waktu, kadang tidur sampai jam 3 atau jam 4 karena begadang yang membuat saya kecapean paginya. Terus tantangan yang paling dirasakan selama menjadi mahasiswa, apa kendala yang paling terasa Isro? Wah, kali itu sih pasti dari tekanan deadline jam kuliah kita tuh sangat padat. Kayak kita tuh nggak ada jatah libur. Kayak di univ-univ lain kita tuh ya benar masuk full. Itu yang membuat kita sebagai mahasiswa kadang bisa merasa burn out sampai itu. Terus apakah Isro pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab untuk perkuliahan? Alhamdulillah selama ini yang saya rasakan belum ada kendala yang begitu berat karena tadi lingkungan keluarga sangat mensupport dan teman-teman saya juga sangat positif terhadap kuliah saya. Itu yang memberikan saya motivasi untuk terus berkuliah sampai saat ini. Berarti selama ini semua tugas Isro kerjakan semuanya atau ada yang tidak Isro kerjakan? Untuk sejauh ini dari semester awal sampai semester ini saya alhamdulillah masih sanggup menjalani semuanya dan tugas-tugas saya walaupun kadang masih terlambat tapi setidaknya saya masih mengumpulkannya semuanya tugas saya. Berarti Isro ada beberapa kali mengalami keterlambatan untuk mengirim tugas ya, untuk mengumpulkan tugas. Iya, Bu. Terus kesulitan apa yang Isro alami untuk memenuhi tanggung jawab di pekerjaan? Kalau memenuhi tanggung jawab di pekerjaan, untuk di pekerjaan Maxim ini mungkin nggak terlalu besar ya, Bu. Karena tuntutan kerja kita tuh hampir nol kali ya. Karena kita tuh kerjanya suka-suka kita aja, mau seharian kita nak kerja nak masalah, mau seharian dari pagi sampai malam pun juga bisa. Oh, berarti untuk Maxim sendiri kita boleh seharian itu off aplikasinya? Bisa, Bu. Apakah nanti tidak ada denda atau apa, Isro? Kalau emang mungkin terlalu lama sampai satu minggu 2 minggu mungkin kendalanya kita perlu mengaktifkan lagi ke kantor Maxim. Cuman kalau emang sehari 2 hari aja nggak ada masalahnya, Bu. Terus bagaimana Isro selama ini mengatasi masalah untuk keterlambatan mengirim tugas dan mengumpulkan tugasnya? Bagaimana Isro mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasinya paling saya kayak membuat notes dan juga menghidupkan alarm untuk mengingatkan saya untuk pengumpulan tugas tersebut. Terus untuk mengatasi masalah di pekerjaan, Isra? Untuk mengatasi masalah di pekerjaan mungkin sejauh ini selama 1 bulan saya bekerja belum ada kendala yang begitu berat, Bu. Oke. Terus apa pengaruh yang Isra rasakan dari pekerjaan terhadap proses belajar dan prestasi akademik Isra? Apakah prestasi akademiknya mengalami penurunan atau malah mengalami kenaikan menurut Isra? Sejauh ini selama 1 bulan relatif kayak masih santai-santai aja, Bu. Belum ada perubahan yang signifikan yang membuat performa belajar saya ngedrop sekali karena lebih mementingkan pekerjaan gitu, Bu. Kalau tentang kehadiran di perkuliahan itu terganggu nggak sih, Srok, dikarenakan pekerjaan Srok? Alhamdulillah selama saya 1 bulan bekerja saya sangat disiplin untuk jam perkuliahan saya karena saya masih merasa bertanggung jawab kepada orang tua untuk menyelesaikan kuliah dengan sebaik mungkin yang saya bisa, dan alhamdulillah
nggak ada saya pernah libur sekalipun selama ada pekerjaan saya juga. Berarti Isro nggak pernah terlambat dikarenakan kerjaan. Enggak, Bu. Bagaimana Isro mengatur penyelesaian tugas kuliah di tengah kesibukan Isro bekerja? Karena pekerjaannya tuh nggak dituntut jam kerja, pasti mau gimana pun kita pasti mendahulukan tugas kuliah kita dulu, karena itu pasti tanggung jawab kita. Kan pekerjaan tuh cuman sampingan kita aja. Pak Ibu. Berarti Isro dahulukan dulu kuliah lalu bekerja. Iya, Bu, betul, Bu. Apakah bekerja sambil kuliah mempengaruhi motivasi Isro dalam menyelesaikan kuliah? Bisa diulangi, Bu? Apakah bekerja sambil kuliah mempengaruhi motivasi Isro dalam menyelesaikan kuliah Isro? Justru karena saya bekerja malahan jadi makin semangat untuk kuliah. Karena mengetahui begitu susahnya untuk mencari uang, makanya saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan orang tua saya selama 3 tahun ini. Makanya saya terus termotivasi untuk kuliah, dan teman-teman saya pun sangat mendukung hal tersebut. Berarti Isro nggak ada merasa malas gitu untuk masuk kuliah, karena kan Isro kan udah bekerja, jadi kan udah keenakan gitu, udah dapat uang. Jadi kalau kuliah ini kan nggak ada dapat uang. Alhamdulillahnya saya diajarkan dari orang tua dari dulunya harus tetap tanggung jawab. Apalagi kita sebagai laki-laki, pasti tanggung jawab kita tuh yang paling nomor satu. Alhamdulillah saya selama ini masih bertanggung jawab dengan perkuliahan saya tanpa mengabaikannya sedikit pun, walaupun sudah bekerja sekarang, Bu. Sekarang Isro mendapatkan dukungan dari keluarga dalam menjalani kuliah sambil bekerja. Betul, Bu. Bahkan saat saya pertama kali bercerita kepada orang tua untuk ingin bekerja, orang tua langsung kayak senang dan memberikan dukungan secara finansial untuk mendaftar awalnya, sehingga saya makin termotivasi untuk bekerja seperti ini, Bu. Apa nggak ada ketakutan dari keluarga Isro akan terganggu kuliahnya gara-gara Isro bekerja? Kalau dari orang tua saya pribadi, itu pasti balik ke diri anaknya sendiri, dan orang tua pun selalu mempercayai anaknya untuk bisa mengatur waktunya sendiri. Karena juga mau gimana pun kita sudah besar, pasti kitalah yang mengatur diri kita sendiri. Tadi kan Isro bilang kalau untuk awal tuh ada setoran gitu. Emang kita harus bayar gitu untuk pendaftaran awalnya ke Maxim? Oh ya, kalau dari awal yang saya mau mengajukan untuk Maxim sendiri, untuk pembuatan akunnya tuh awalnya tuh kita harus buat SKCK, mungkin mengeluarkan uang sebesar 30.000. Setelah itu untuk memprioritaskan akun Maxim dan membeli jaket sama helmnya habis sekitar 360.000. Dan untuk pengisian saldo akun Maxim tersebut minimal 10.000. Seperti itu, Bu. Berarti itu semua didanai oleh orang tua Isro. Untuk pertama kali itu tersebut emang seluruhnya dana ditanggung oleh orang tua, Bu. Berarti keluarga Isro sepenuhnya mensupport Isro untuk bekerja ya. Betul, Bu. Untuk saat ini apakah dana yang dipakai di awal sudah kembali atau gimana, Isro? Untuk pengembaliannya mungkin dalam 5 hari saja sudah bisa saya kembalikan, Bu. Berarti penghasilan Isro sudah cukup menjamin ya. Alhamdulillah selama 1 bulan saya sudah tidak pernah memikirkan pusingnya mengatur uang, mencukupi selama seminggu lagi, Bu. Terus karena kita jurusan akuntansi, setelah tamat kuliah, Isro mau melanjutkan peran sebagai akuntansi atau mau tetap Jadi Maxim. Yang sebagaimana harapan orang tua saya untuk menguliahkan saya ya, Bu. Pasti orang tua mengharapkan kita bekerja di bidang yang sudah kita pelajari tersebut. Dan dari saya pun pasti juga bermimpi atau bercita-cita untuk bekerja sebagai auditor. Dan mudah-mudahan untuk beberapa tahun ke depan impian saya bisa dapat terwujud kalau memang dari situ jalannya.
Kalau dukungan dari teman, dosen atau lingkungan Isro terhadap kondisi Isro yang sedang bekerja sambil kuliah itu gimana? Dari teman-teman pun ikut banyak yang bangga, support, dan sharing sekali, banyak minta tolong, dan saya merasa tersanjung kepada teman-teman saya yang malah tidak merendahkan saya karena bekerja seperti itu. Maka dari situlah saya makin termotivasi hari demi hari, yang membuat saya semakin semangat untuk bekerja. Berarti apakah dosen di Poli tahu kalau Isro bekerja sambil kuliah? Kalau untuk dosen mungkin belum tahu, Bu, karena saya juga nggak terlalu mau mengumbar kehidupan saya kepada dosen-dosen. Kalau seandainya nanti dosen-dosen tahu Isro bekerja, apakah Isro malu atau bagaimana? Atau malahan senang? Kalau emang dosen-dosen tahu, saya tidak malu, Bu. Justru saya merasa bangga karena bagaimanapun uang yang saya dapatkan itu tetap berasal dari uang halal. Apa yang harus kita malui? Daripada kita tuh cuman kuliah pulang tidak jelas saja. Kan di kuliah ini kan ada tugasnya nih Isro, ada deadline-nya juga. Karena Isro bekerja, pasti kan ada kemungkinan Isro akan lupa. Apakah teman-teman sekelas Isro ada yang mengingatkan untuk tugas Isro tersebut? Nah, untuk tugas-tugas tersebut, alhamdulillah kawan-kawan saya memang suka sekali mengingatkan. Untuk deadline tugas segala macam pasti selalu diingatkan. Misalnya di grup kami itu selalu mengingatkan, mungkin tugas-tugas dikerjain sama-sama, yang membuat tetaplah tugas saya tuh terkumpul walaupun kadang misalnya agak telat dikit. Berarti selama berkuliah ini Isro pernah ya telat mengirimkan tugasnya. Kalau selama ini untuk deadline tugasnya mungkin nggak terlalu lama paling sehari, Bu. Jadi gara-gara deadline-nya itu yang dekat, makanya Isro sering terlambat ngirimnya. Betul sekali, Bu. Belum lagi mungkin kadang kita baru sampai rumah, kita udah istirahat sampai terlupa mengirimkan tugasnya kembali, Bu. Kalau deadline-nya 1 hari, mana yang Isro prioritaskan? Apakah bekerja atau mengerjakan tugas? Kalau emang tugasnya tuh sedikit, mungkin saya akan mengerjakannya terlebih dahulu, baru mungkin saya akan lanjut bekerja, Bu. Di tempat Isro bekerja sekarang di Maxim nih, di sana memberikan nggak sih fleksibilitas waktu untuk kerja di perkuliahan? Nah, kalau untuk kerjanya akun Maxim ini, kalau semisalnya lagi kuliah, kita tuh nggak perlu menghidupkan aplikasinya. Jadi otomatis orderannya nggak bakalan masuk ke HP kita. Makanya saya bekerja sebagai Maxim tuh selesai sepulang kuliah saya aja, Bu. Dan pas tidak ada tugas. Berarti kalau kita nggak hidupin aplikasinya, itu orderannya nggak akan masuk, Isro? Benar, Bu. Kita hanya akan menerima orderan tuh ketika kita membuka aplikasinya saja, Bu. Kalau seandainya kita menolak orderannya gimana? Kalau untuk menolak orderan mungkin bisa terkena rating kita tuh bakalan turun, Bu. Mungkin itu sih kendalanya mungkin, Bu. Itu pada saat ada yang order, apakah otomatis langsung diterima orderannya atau perlu kita klik terima atau gimana? Pada saat terima tapi kita nggak mengambilnya bakalan turun rating kita, Bu. Di dalam bekerja kan ada lelah, ada tekanan. Jadi bagaimana Isro menghadapi tekanan tersebut sementara Isro ada juga tanggung jawab untuk kuliah? Kalau emang saya merasa ada tekanan, saya mungkin akan libur dulu kayak sehari untuk menjernihkan pikiran, lalu lanjut kegiatan aktivitas kuliah seperti biasa. Mungkin ketika keadaan saya sudah membaik dan tekanannya sudah tidak terlalu berat bagi saya, mungkin saya akan bekerja lagi. Apa sih manfaatnya dari pengalaman Isro bekerja sambil kuliah? Pengalamannya sangat banyak sekali yang saya dapatkan, mulai dari bertemu orang yang berbagai macam watak, yang
mau itu yang ramah, agak judes ketika melihat kita bekerja seperti itu. Dan saya sangat merasa senang ketika baru pertama kali bagaimana rasanya susahnya mencari uang. Itu yang pengalaman yang sangat berarti bagi saya ketika bekerja. Dan ketika kuliah pun pengalaman yang saya dapatkan bertemu dengan banyak orang yang sangat suportif, dan belum lagi bisa berpikir kritis seperti sekarang. Apakah ada kebiasaan atau cara tertentu Isro untuk membantu tetap produktif dalam menjalankan bekerja dan kuliah? Kebiasaannya kalau untuk hari ini saya setiap pagi biasanya sudah mengatur jadwal saya dari pagi sampai malam. Belum lagi ada pasangan saya yang sangat mendukung saya untuk mengingatkan saya. Berarti peran pasangan dalam mengingatkan dan juga motivasi kuliah itu sangat besar ya, Isro? Besar sekali, Bu. Yang belum lagi Terus kemampuan apa yang sejauh ini Isro rasa berkembang dalam diri Isro semenjak Isro bekerja? yang pertama tentunya public speaking. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengatasi masalah ketika itu deadline segala macam. Belum lagi ketika banyaknya tekanan, bagaimana cara kita menyelesaikannya pada saat itu. Yang penting tuh problem solving yang saya rasa saya semakin baik semakin hari, Bu. Terus apakah pengalaman dan kemampuan Isro tersebut dapat mempengaruhi peluang rencana karir Isro di masa depan? Saya rasa ini sangat berarti untuk saya gunakan ke depannya dari pengalaman saya bekerja sebagai Maxim ini, karena dari tekanannya segala macamnya yang membuat saya semakin berkembang setiap harinya dan menjadi pria yang semakin bijaksana. Menurut Isro apa makna dari bekerja sambil kuliah menurut Isro pribadi? Bekerja sambil kuliah, Ya, apa yang terbayangkan dari Isro maknanya bekerja sambil kuliah? artinya menurut saya pribadi, orang yang mau bekerja keras ke depannya agar kehidupannya di masa depan tidak sampai menyusahkan baik itu pasangan, keluarga, teman-teman maupun anak-anak saya nantinya, Bu. Itu yang saya inginkan untuk ke depannya. Makanya saya selalu bekerja keras. Berarti Isro sudah merencanakan masa depan Isro dari sekarang. Betul, Bu. Dan pasangan saya pun sangat mendukung hal tersebut. Jika diberikan kesempatan untuk mengulang, apakah Isro akan tetap memilih bekerja sambil kuliah atau tidak? Atau tidak kuliah atau tidak bekerja? Kalau bisa mengulang, saya malahan akan lebih awal untuk mencoba bekerja sambil kuliah, Bu. Karena begitu banyaknya pelajaran yang saya dapat dan uang yang saya hasilkan. Makanya saya sangat termotivasi. Sekarang Isro kan semester 6 nih, jadi kuliahnya kan sampai sore gitu. Jadi gimana sih Isro memanage waktunya biar bisa seimbang gitu antara kuliah dan bekerja? Kalau emang kegiatannya dari pagi sampai sore kuliah, ya saya bakalan bilang ke orang tua, teman, dan pasangan kalau saya tuh bekerja. Mungkin kalau emang dari sorenya tuh udah dari pulangnya jam 6, mungkin sampai rumah udah kelelahan, mungkin saya bakalan bekerjanya tuh mungkin besok. Jadi nggak terlalu memaksakan badan sampai kelelahan sekali. Kenapa nggak dari awal Isro memilih untuk bekerja sambil kuliah? Nah, Kan banyak pekerjaan lain, bukan hanya Maxim aja. karena saya juga tahu potensi dari diri tidak terlalu banyak kepandaian, dan teman-teman saya tuh punya kepandaian, dan melihat adik saya bekerja sebagai Maxim, dari situ kayaknya pekerjaannya tidak terlalu memerlukan banyak keahlian, makanya saya termotivasi juga pengen bekerja sebagai Maxim. Terus apa pesan dan saran yang Isro berikan kepada mahasiswa lain yang ingin bekerja sambil kuliah? Untuk teman-teman
yang ingin kuliah sambil bekerja, kalian yang utama tuh tetap harus tanggung jawab, harus termotivasi selalu, dan ingat ke depannya banyak hal yang harus kita gapai ke depannya. Karena bagaimanapun laki-laki adalah tiang dari semuanya. Berarti menurut Isrok bekerja sambil kuliah itu tidak akan mengganggu waktu kita untuk kuliah. Tidak, Bu. Kalau misalnya manajemen waktu kita itu sudah kita atur dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi. Menurut Isro, apakah bekerja sambil kuliah lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak hambatannya? Ya, dari kalau bagi orang-orang yang suka sibuk, justru ini adalah peluang yang besar sekali. Ngapain kita di rumah aja, habis kuliah, kerja tugas, terus ngapain lagi? Daripada nggak ada kegiatan produktif, mending bagi saya sendiri saya bekerja. Kan dari mahasiswa sendiri mungkin juga banyak yang bekerja. Kira-kira menurut Isro apa yang perlu dilakukan kampus untuk mendukung mahasiswa yang bekerja sambil kuliah? Kalau yang perlu dilakukan kampus, mungkin ketika ada mahasiswa yang pulang sampai pagi, seharusnya mahasiswa itu mengabari dosen atau gimana pun, kayak melapor ke akademik, sehingga mungkin dosen memberikan keringanan untuk jam perkuliahannya. Misalnya emang mahasiswa itu bisa mencukupi kebutuhannya kalau tidak bekerja, maka mungkin memberi keringanan jam, kayak ada mungkin jatah libur seperti di univ lain. Oke, apakah masih ada yang ingin disampaikan Isro terkait dengan perspektif bekerja sambil kuliah? Mungkin sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Yang penting kepada mahasiswa yang masih semangat belajar dan kuliah, tetap terus konsisten, jangan pantang menyerah, ingat tanggung jawab, terus termotivasi, dan kejar selalu masa depan. Oke, terus bagaimana nanti, kan akhir tahun kita akan magang Isro, bagaimana dengan pekerjaan Isro ketika kita magang? Kalau menurut saya pribadi, setelah saya mencoba bekerja seperti ini, mungkin saya tidak akan terkejut dengan tekanan kerja yang begitu besar, karena saya sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan yang dengan tekanan. Seperti itu hal positifnya Isro. Dan hal negatif apa dari pekerjaan Isro kira-kira? Adakah hal negatif dari pekerjaan Isro ini atau gimana? Hal negatifnya yang paling terasa mungkin dari banyak beban pikiran, kurangnya waktu istirahat, sampai badan capek, itu bakalan bisa membuat kita sakit. Paling itu yang paling penting, kesehatan di badan. Oke, terima kasih atas informasinya Isro. Semoga pekerjaan Isro lancar dan kuliahnya juga lancar. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami hari ini. Mungkin sekian juga pertanyaan dari kami. Terima kasih Isro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.